Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Nafasa Fitri dengan NIM 2211074. Saya dari kelas Informatika C angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi dengan materi ibadah sebagai aspek ritual dalam Islam. Sebagian dari manusia itu sendiri yang menganggap ibadah itu hanyalah sekedar menjalankan rutinitas dari hal-hal yang dianggap kewajiban, seperti sholat dan juga puasa. Sayangnya, kita lupa bahwa ibadah tidak mungkin lepas dari pencapaian tauhid terlebih dahulu. Mengapa? Sebab keduanya sangat berkaitan erat. Karena mustahil kita mencapai tauhid tanpa memahami konsep ibadah dengan sebenar-benarnya. Adapun pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa ibadah adalah suatu istilah yang mencangkup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoinya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, yang tersembunyi atau batin, maupun yang nampak atau lahir. Dari definisi singkat tersebut, maka secara umum ibadah seperti yang kita ketahui, diantaranya yaitu mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan berpuasa di bulan Ramadan, serta melaksanakan ibadah haji. Pada dasarnya, ibadah dapat dibagi menjadi 3 kategori utama, antara lain, yang pertama, ibadah hati. Ibadah hati atau qalbiyah adalah ketika seseorang telah memiliki rasa takut, rasa cinta atau mahabbah, mengharap atau raja, senang atau ragebah, ikhlas, dan juga tawakal. Kedua, ibadah lisan dan hati. Ibadah lisan dan hati atau lisaniyah wa qalbiyah adalah dalam bentuk zikir, tasbih, tahlil, tahmid, takbir, syukur, berdoa, serta membaca ayat suci Al-Quran. Ketiga, yaitu ibadah perbuatan fisik dan juga hati. Ibadah perbuatan fisik dan hati atau badaniyah wa qalbiyah adalah yang dilaksanakan dalam bentuk sholat, zakat, haji, berjihad, dan juga berpuasa. Adapun pengertian ibadah secara istilah atau terminologi adalah penghambaan seorang manusia kepada Allah untuk dapat mendekatkan diri kepadanya sebagai realisasi dari pelaksanaan tugas hidup selaku makhluk yang diciptakan Allah. Pembagian ibadah dalam ajaran agama Islam berdasarkan jenisnya dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu ibadah mahdah. Ibadah mahdah adalah penghambaan yang murni hanya hubungan hamba dengan Allah. Ibadah mahdah memiliki 4 prinsip. Yang pertama, keberadaannya harus berdasarkan adanya dalil perintah yang berdasarkan baik dari Al-Quran maupun Al-Sunnah. Jadi, merupakan otoritas wahyu, tidak boleh ditetapkan oleh akal atau logika keberadaannya. Tata caranya harus berpola kepada contoh dari Rasulullah Muhammad SAW. Salah satu tujuan diutus Rasul oleh Allah adalah untuk memberikan contoh dalam Al-Quran yang berbunyi, wa ma arsalna mir rasuli illa liyuta'a biiznillah, yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Quran Surah An-Nisa ayat 64. 2. Bersifat suprarasional atau di atas jangkauan akal, yang berarti ibadah bentuk ini bukan ukuran logika, karena bukan wilayah akal, melainkan wilayah wahyu. Akal hanya berfungsi memahami rahasia di baliknya, yang disebut hikmah at-tashri. Yang ketiga, azasnya taat, yang dituntut dari hamba dalam melaksanakan ibadah ini adalah kepatuhan atau ketaatan. Yang keempat, hamba wajib meyakini bahwa apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata untuk kebahagiaan hamba, bukan untuk Allah, dan salah satu misi utama diutus Rasul adalah untuk dipatuhi. Jenis ibadah yang kedua yaitu ibadah ghairu mahda. Ibadah ghairu mahda atau tidak murni semata hubungan dengan Allah. Ibadah ghairu mahda sendiri ialah segala macam amalan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tata cara dan perincian-perinciannya tidak ditetapkan dengan jelas. Dengan prinsip, keberadaannya didasarkan atas tidak adanya dalil yang melarang.
Selama Allah dan Rasul-Nya tidak melarang, maka ibadah bentuk ini boleh dilakukan. Tata laksanaannya tidak perlu berpola pada contoh Rasulullah, sehingga perkara baru atau bid'ah dalam ibadah ghairu mahda ini diperbolehkan. Bersifat rasional, ibadah bentuk ini baik buruknya atau untung ruginya, manfaat atau mudaratnya dapat ditentukan oleh akal atau logika. Sehingga jika menurut logika sehat itu buruk, merugikan dan mudarat, maka tidak boleh dilaksanakan. Azasnya manfaat, selama itu bermanfaat, maka boleh dilakukan. Oleh karena itu, dalam ibadah ghairu mahda, jangan bertanya mana dalilnya yang memerintahkannya. Tapi, tanyakan dalil mana yang melarangnya. Dalam ibadah ini berlaku kaidah usul fikih, yang artinya pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya diperbolehkan, sepanjang tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Adapun contoh ibadah ghairu mahda antara lain, masalah-masalah furu seperti sholat subuh dengan kunut atau tidak, zikir, dakwah, tolong-menolong, dan lain-lain. Jika dalam ibadah mahda yang bersifat ta'abbudi tidak boleh ada improvisasi, maka dalam ibadah ghairu mahda ini justru terbuka lebar terhadap inovasi. Tidak ada bid'ah atau kullu bid'atin dalalah dalam ibadah ghairu mahda. Selanjutnya yaitu pengertian ritual. Pengertian ritual secara harfiah adalah sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau perorangan dengan tata cara tertentu. Dalam ilmu sosiologi, kata ritual berarti bahwa aturan-aturan tertentu yang digunakan dalam pelaksanaan agama yang melambangkan ajaran yang mengingatkan manusia pada ajaran tersebut. Begitu pula dalam ilmu antropologi agama. Kata ritual adalah sebagai perilaku tertentu yang bersifat formal, dilakukan dalam waktu tertentu secara berkala. Bukan sekedar sebagai rutinitas yang bersifat teknis, melainkan menunjukkan pada tindakan yang didasari oleh keyakinan religius terhadap kekuasaan atau kekuatan-kekuatan mistis. Maka dari beberapa penjelasan pengertian ritual di atas, dapat disimpulkan bahwa kata ritual adalah serangkaian tindakan yang dilakukan terutama untuk nilai simbolis mereka. Karena hal demikian ini sudah menjadi tradisi masyarakat, termasuk oleh komunitas agama dan adat tertentu. Adapun tujuan dari ritual tersebut bervariasi. Acara ritual dapat memenuhi kewajiban agama atau cita-cita, memenuhi kebutuhan spiritual ataupun emosional, memperkuat ikatan sosial, menyediakan pendidikan sosial dan juga moral, menunjukkan rasa hormat atau penyerahan, memungkinkan seseorang untuk menyatakan afiliasi seseorang, mendapatkan penerimaan sosial atau persetujuan untuk beberapa event atau ritual yang kadang-kadang dilakukan hanya untuk kesenangan ritual itu sendiri. Adapun dari segi tujuan, ritual itu sendiri dapat dibagi menjadi 3 bagian penting. Antara lain, yang pertama bertujuan untuk bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan agar mendapatkan keselamatan dan juga rahmat. Ketiga, bertujuan untuk meminta ampun atas kesalahan yang telah dilakukan. Ritual ditinjau dari tingkatannya dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, ritual Islam Premier. Ritual Islam Premier adalah ritual yang wajib dilakukan oleh umat Islam. Umpamanya, sholat wajib 5 waktu dalam sehari semalam. Kewajiban ini disepakati oleh para ulama karena berdasarkan ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW. Kedua, ritual Islam sekunder. Ritual Islam sekunder adalah ibadah sholat sunnah. Umpamanya bacaan dalam ruku dan sujud, sholat berjamaah, sholat tahajud, dan juga sholat duha. Yang ketiga yaitu ritual Islam tertier. Adalah ritual yang berupa anjuran dan tidak sampai pada derajat sunnah. Umpamanya,
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Nasai dan Ibnu Hibban yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang membaca ayat kursi setelah sholat wajib tidak akan ada yang menghalanginya untuk masuk surga. Meskipun ada hadis tersebut, ulama tidak berpendapat bahwa bacaan ayat kursi setelah sholat wajib adalah sunnah. Karena itu, membaca ayat kursi setelah sholat wajib hanya bersifat tahsini. Selanjutnya yaitu kewajiban ibadah bagi manusia. Manusia adalah salah satu dari makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping memiliki sejumlah kekurangan, manusia memiliki suatu kelebihan berupa potensi berkembang, potensi membangun peradaban dan kebudayaannya, karena padanya ia dianugerahi akal. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai abid dan sebagai khalifahnya di atas bumi. Sebagai abid, manusia diharuskan untuk tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengandung arti bahwa seluruh jiwa dan aktivitas manusia haruslah sejalan dengan izin dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sebagai khalifah Allah, manusia memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi kepemimpinan, yaitu jabatan formal, dan juga fungsi kepribadian muslim. Bagi yang mendapat amanah jabatan formal, ia harus menjalankan amanah Allah dalam wujud merealisasikan hukum-hukum Allah, menerapkan keadilan, kebenaran, dan juga melindungi seluruh masyarakat dan wilayah yang dipimpinnya. Fungsi ibadah bagi umat manusia. Sebagai bentuk realisasi bagi manusia yang diberi tanggung jawab oleh Allah menjadi khalifah dan hamba Allah di muka bumi, yang pertama, sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas komunikasi vertikal dengan sang Khalik. Yang kedua, meningkatkan derajat manusia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi yang saya lakukan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya Nurul Nafasa Fitri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.